pertama berkaitan dengan rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja jangka panjang atau sering disingkat dengan RKJM dan RKJP yang akan dibawakan oleh Ibu Elmanik. Baik, suster Bapak Ibu, supaya kita masuk ke agenda kita yang pertama, sebelumnya kita mau lihat dulu ya. Kita mau lihat kekompakan suster, ibu guru versus bapak guru ya. Kita mau lihat dulu siapa yang paling kompak sebenarnya, bapak guru kah atau ibu-ibu guru kah? Maka saya minta ibu guru suster, ibu guru di sebelah kanan saya untuk berdiri di sana, di luar ya, di luar kursi, berdiri berbaris ya, berbaris satu baris ke belakang. Kemudian bapak guru di sini satu baris juga ke belakang. Oke, satu baris. Begini kita boleh ikut semuanya ya. Kecuali yang siap mengenai. Kalau lanjut mau ikut boleh juga. Sambil. Kameramen. Ya. Boleh sambil diskusi terus sebelum kita mulai. Boleh sebelum kita mulai boleh sambil diskusi dulu. Enggak apa-apa kalau masuk angin. Oke, baik. Ibu kanan depan. Jadi saya suruh dua kali ya. Kanan depan harus bisa. Siap ya. Depan belakang. Ya. Oke, saya perhatikan nih siapa yang paling kompak nih ya. Nanti yang paling kompak ada hadiahnya. Jalan-jalan kita. Oke. Kiri depan. Ya. Bapak Guru ya masih memegang rekor ya. Masih juara. Oke. Lebih kompak Bapak Guru. Belakang kanan. Masih ada juga ini. Oke, sekarang kita lebih cepat. Lebih cepat. Saya mau bilang satu, mau bilang dua, mau bilang tiga ya. Maka didengarkan dengan baik. Depan. Belakang depan. Kiri kanan kiri. Sedikit kita lihat di sana, kira-kira ada berapa rencana kerja? Seperti yang saya katakan dari awal, rencana kerja itu ada 3, jangka pendek, menengah, dan panjang. Di dalam lembaga pendidikan, pada umumnya untuk rencana kerja jangka pendek itu merupakan rencana kerja harian, mingguan, atau bahkan mencapai 1 tahun. Sedangkan rencana kerja jangka menengah dari 1 tahun sampai 2 tahun. Rencana kerja jangka panjang kira-kira 3 sampai 4 tahun. Bapak Ibu, kita lihat di sana, kira-kira apa contoh dari rencana kerja jangka pendek? Ini juga kita buat secara umum Bapak Ibu. Kita masih bisa nanti membagi-bagi. Misalnya, bagian A, melaksanakan kurikulum 2013 untuk kelas 8-9 dan kurikulum Merdeka untuk kelas 7. Kita Bapak Ibu sudah sama-sama tahu itu apa itu kurikulum itu dan sudah sedang proses kita pakai pada tahun ajaran ini. Di dalam kurikulum 2013 itu dengan kurikulum Merdeka sebenarnya sudah ada juga itu terkandung bagian B, C, dan bahkan sampai D, ya. Namun kita singgung di sini yang tersendiri yang harus kita laksanakan bagian B, menyusun program pengajaran atau termasuk itu Bapak Ibu perangkat pembelajaran kita. Kemudian membuat dan menyampaikan laporan kemajuan. Kita akan memberikan laporan kepada murid dan orang tua siswa pada akhir semester ganjil dan semester genap. Kemudian ada program kegiatan harian kita atau mingguan kita seperti yang sudah kita laksanakan di pagi hari. Misalnya hari Senin kita sudah melaksanakan upacara bendera atau pengarahan-pengarahan. Pada hari Selasa itu ada juga di sana kita buat untuk program lain misalnya untuk menyampaikan apa itu core value
profil Pancasila dan juga itu tentang kebudayaan. Sedangkan hari Rabu juga kita buat di sana berpena. Hari Kamis ada literasi seni, hari Jumat kita khususkan olahraga, dan hari Sabtu itu ibadah. Itulah kira-kira bagian D. Kemudian bagian E ada program kesiswaan, bagian OSIS. Program ini tentunya Bapak Ibu masih banyak bagian-bagiannya. Jadi itu juga sudah kita coba kita cantumkan di dalam KUSP kita. Nanti sesudah akan disampaikan oleh pemateri kita hari ini, mulai dari pendahuluan atau katakanlah mulai dari bab 1 sampai bab 5 akan kita lihat bersama nanti. Kemudian yang ketujuh, organisasi dan manajemen. Tentu ini ada organisasi dan manajemen. Kira-kira apa yang tercantum dalam hal ini? Termasuk Bapak Ibu tentang kita berguru, memanajemen tugas-tugas guru, merekrut misalnya pegawai dan tenaga pendidik, termasuk juga di dalam hal ini. Kemudian bagian G, kita menggalakkan tujuan, di mana di sana ada keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, penghijauan atau keindahan, dan juga yang tidak kalah pentingnya tentang kesehatan. Nah, itulah kira-kira Bapak Ibu secara umum gambaran rencana kerja jangka pendek. Bapak Ibu, kita lihat secara umum juga rencana kerja jangka menengah. Pertama, pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru dan juga penerimaan peserta murid baru atau katakanlah penerimaan murid baru. Nah, ini juga harus kita programkan Bapak Ibu. Kemudian bagian B, pengadaan atau meningkatkan sarana dan prasarana. Selalu kita perhatikan tahun ajaran baru, biasanya kita akan memperhatikan ini atau di pertengahan, ya jika kita butuhkan. Tetapi dalam hal ini memang Bapak Ibu harus kita buat jelas, ya apa yang kita tingkatkan. Jadi makanya saya katakan tadi Bapak Ibu, ini kita buat masih secara umum. Kemudian bagian C, kita juga harus mengevaluasi kurikulum pada akhir tahun atau katakanlah tahun ajaran baru. Bagian D, program kesiswaan sama seperti yang tadi. Karena tahun ke tahun itu tentu kita harus meningkatkan program kesiswaan kita melalui OSIS. Nah, termasuk juga organisasi dan manajemen itu tadi ada juga jangka pendek, ada jangka menengah. Dalam hal ini tentu kita bertujuan untuk meningkatkan kembali apa yang sudah ada, kita evaluasi sehingga kita tingkatkan. Kemudian ada diklat tenaga pendidik dan kependidikan. Kita Bapak Ibu guru perlu juga ada penyegaran, maksudnya di sana penyegaran pengetahuan kita di bidang kita masing-masing. Maka tidak kalah pentingnya ini, maka yayasan sering membuat kita diklat, begitu juga dari khusus unit kita. Nah, kemudian meningkatkan pendalaman kurikulum merdeka. Apakah kurikulum 2013 tidak perlu? Yang perlu Bapak Ibu. Namun kalau kita bandingkan, karena kurikulum merdeka ini masih sangat harus kita pahami supaya kita nanti bisa mencapai dalam jangka panjang. Kira-kira yang terakhir yaitu hubungan dengan masyarakat seperti yang sudah kita sampaikan tadi, hubungan dengan orang tua atau warga masyarakat harus kita tingkatkan Bapak Ibu, termasuk juga alumni kita. Next. Yang terakhir Bapak Ibu, rencana kerja jangka panjang. Kurikulum merdeka sudah terlaksana dengan baik dan sudah tertanam pada diri peserta didik atau semua warga sekolah. Kemudian B, melengkapi sarana dan prasarana. Nah, ini tentunya Bapak Ibu untuk mendukung kegiatan pembelajaran kita tentu harus ada sarana dan prasarana. Kemudian membenahi alat-alat di laboratorium. Bapak Ibu guru suster, apa yang kami sampaikan di sini bukanlah terbatas. Justru karena apa yang kami buat di sana sebagai gambaran, itulah nanti yang harus kita diskusikan
pendapat dari Bapak Ibu guru, kira-kira apa yang pas kita buat program kita di dalam kurikulum kita nantinya, dan apa yang kita tambah, apa yang kita kurang. Ya Bapak Ibu, itulah makanya kita berkumpul di sini Bapak Ibu guru. Sedikit Bapak Ibu guru, kembali kita melihat ke belakang atau mengingat kembali, saya ingat POP kita ini, kalau saya tidak salah, September 2021. Nah, pada September 2021 itu masih ingat saya pertama Jum dengan POP, Bruder Warto menanya peserta, apakah di sekolah Anda membuat kurikulum itu terlibat semua warga sekolah? Sebagian besar menjawab dari kami, termasuk saya sendiri, saya katakan belum. Terus terang Bapak Ibu Sister, sebelumnya saya katakanlah sudah 26 tahun kami di sini mengajar. Menurut pengalaman kami, belum pernah terlibat Bapak Ibu guru dalam pembuatan kurikulum. Maka Bapak Ibu guru, kita sangat beruntung dengan adanya POP ini, di mana kita bisa refleksi bahwa pembuatan kurikulum itu bukanlah semata-mata hanya tugas daripada kepala sekolah. Ya, Bapak Ibu, ini adalah kekurangan kita bersama. Mungkin karena kita belum berpengalaman dan mungkin karena belum mengetahui, termasuk kita mungkin karena katakan sekolah baru atau bagaimana ya. Jadi setelah kami mendapatkan itu dari tenaga pendidik, kependidikan, kepala sekolah, komite sekolah, bahkan orang tua seharusnya terlibat di dalamnya. Kita juga pengalaman dengan sinopsis kita yang sangat ditonjolkan itu, kita harus dekat dengan warga masyarakat, khususnya orang tua siswa kita. Jadi untuk itu Bapak Ibu, mari kita awali kurikulum kita ini. Kitalah yang membuat dan kita yang melaksanakan. Pernah juga kita baca buku-buku mengatakan, katanya berhasilnya suatu lembaga pendidikan adalah ditentukan oleh kurikulum yang tersusun dengan baik. Tapi tentunya kita susun dengan baik dan juga kita laksanakan dengan baik. Maka untuk itulah Bapak Ibu, mari kita bekerja sama bagaimana membuat kurikulum kita ini sebaik mungkin, dan mari kita juga berproses bekerja sama bagaimana melaksanakan dengan baik. Nah, jadi kira-kira itu Bapak Ibu yang bisa pengantar kami sampaikan, karena sebentar lagi kita akan mendiskusikan. Miss, coba Miss. Bapak Ibu Suster, bagian apa yang sudah kami jelaskan? Di sini ada kita lihat judulnya program terstruktur berbasis nilai. Nah, hal ini juga terkandung dalam rencana kerja kita. Khusus ini sudah ada kita buat, sudah ada tim yang melaksanakan ini, di mana bagian-bagian dari tim kita sudah ada di sana variabelnya, termasuk variabel kompendium, kearifan lokal dan P3 sudah mereka bersinergi atau katakanlah sudah menyatu, ya, sudah menyatu dan sudah dibuat di sana indikator. Lalu apa tugas kita Bapak Ibu? Yang pertama itu kita lihat kolom yang kosong, ada nama kegiatan, ada di situ dibuat jangka menengah atau panjang, kemudian ada jadwal. Maksudnya Bapak Ibu, setelah kita nanti membaca variabel, misalnya dalam beriman, di sana ada tekun berdoa, membangun relasi dengan Sang Pencipta, beriman, bertakwa dan
dan doa hati kudus Yesus. Ketiga, mengawali dan mengakhiri aktivitas belajar dengan doa, membuat doa sesuai dengan struktur yang benar. Nah, dari indikator ini Bapak Ibu, dari variabel ini kita akan membuat apa kira-kira nama kegiatan kita yang sesuai dengan indikator itu, atau katakanlah dengan variabel itu. Nah, Bapak Ibu, di sana ada 4 indikator. Kita tidak harus membuat satu indikator satu kegiatan. Bisa kita satukan misalnya dalam indikator yang bersamaan, bisa kita tentukan satu kegiatan. Kemudian nanti kita tentukan apa itu kita laksanakan jangka panjang atau jangka menengah atau jangka pendek, ya. Kemudian kira-kira bulan berapa kita jadwalkan. Apakah semester 1, semester 2, apa mingguan, atau bulanan, atau tengah semesteran. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu. Jadi untuk mempermudah nanti kita mengerjakan untuk cepat, Bapak Ibu, kita bagi nanti kelompok kita. Di sana ada sampai 6 nanti. Maka kita kelompok nanti sampai 6 kelompok untuk membahas dalam hal ini. Namun Bapak Ibu, sebelum kita sampai ke hal ini, kami berikan kesempatan juga jika ada yang mau kita bicarakan yang saya sampaikan tadi dalam pengantar materi saya. Kamar mandi membantu teman penyandang disabilitas. Oh, bentuk kegiatannya ya? Gimana? Berarti memisalkanlah itu nanti. Bareng maju Pak Rama. Membantu teman penyandang disabilitas sekolah. Yang sehari-hari kan kalau mau ke belakang misalnya kan ada juga yang kawannya membantu. Iya, membantu. Nah, bagaimana namanya bentuk kegiatan ini? Solider juga ini. Iya. Bersolider. Sama semua sebenarnya pengertiannya. Iya. Tapi hanya kita ubah-ubah apa? Bersolider. Bersetia kawan. Hah? Bersetia kawan. Sigap membantu. Sigap. Bersedia. Lebih pada solidaritas. Ada Memiliki solidaritas yang ada isinya juga, ada bentuknya. Iya. Bentuk kegiatan pertolongan kan, menolong dalam aktivitasnya sekolah. Atau bisa juga di apa Pak, di organisasi misalnya, di kelas berapa yang ada itu ya? 8, kelas Misalnya, 8. iya, membuat 8A, 8A, 7A ya. Iya. Nah, membuat jadwal anak-anak membantu penyandang disabilitas. Mulai dari Sejak ya. ada siswa. Seperti tadi lah. Iya, maksudnya mereka sehari-hari berteman gitu, nggak ada yang ini rencana. sekarang kan berteman dengan siapa saja tanpa memandang suku, agama dan kurang. Jadwalnya berarti setiap Satu untuk semua jadwalnya Senin dan Sabtu. Yang mendengar dan jangka panjang lainnya. nama kegiatannya kita adalah saudara. Nanti kita terangkan. Maksudnya apa? Karena kita melakukan dalam satu kegiatan.
satu kelas ya, apalagi dalam sekolah ini kita semuanya berteman, nggak ada yang nggak berteman gitu. Ada adik-adik, ada ulangan gitu. Program ini kita nama kegiatannya kita adalah saudara. Saudara untuk semua. Semua jadi saudara. Kayak tema gitu aja. Semua jadi saudara. Guru aktif. Nama programnya itu. Ini jangka menengah lah ini, dan bisa semua itu karena nggak mudah membuat mereka proses mendengar proses atau jangka panjang 1-2 tahun baru enggak lah ya, jangka menengah lah ya. Iya, jadwal setiap hari lah ini karena kalau setiap hari ya nggak ada waktu saling berbagi ya, ini bisa kita buat Yang kemarin bagi makanan itu. apalah nama programnya saling berbagi ini. Coba nama programnya berbagi itu indah. Indah ya. Berbagi Kita nggak kopi lagi. itu indah. Seperti itulah Jangka menengah. Karena dia jadwal setiap hari. ada perayaan, Perayaan apa? setiap ada event besar di sekolah. Event besarnya event setiap ada event gitu ya. Ada kegiatan Ketika ada event. penyusun dua Orang itu kan ada tim orang itu setiap sekali kesini dan depan kelas untuk menjaga kebersihan. Itu namanya apa? Jadi tulisan di tepian itu. Petugas kelas sebagai tim. Ini namanya teknologi yang semalam itu ya, mempermudah kita sebenarnya. Jadi tidak perlu lagi kita mengambil waktu lebih banyak untuk mengeditnya suatu saat, tapi udah otomatis siapapun bisa buka link ini, siapapun bisa edit link ini. Nah, kita lihat dulu dari beriman. Beriman sudah rampung sepertinya ya. Sudah ada nama kegiatan, ada BKSN, ada 2 Rosario, 2 Santo Franciscus, ibadat harian, 2 ibadah harian dengan ibadah harian. Ini mungkin bolehlah nanti kita diskusikan kembali. Lalu piket, bimbingan guru BK, gotong royong dan seterusnya. Jadi ini untuk yang beriman sudah rampung. Tidak ada pekerjaan yang salah Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti kita akan diskusikan kembali di dalam tim begitu ya. Tapi untuk beriman sudah rampung. Kita masuk ke bersaudara. Bersaudara ini timnya Ibu Tabara dengan Pak Tinampunan ya. Saya lihat juga sudah rampung. Untuk yang pertama, nilai turunan yang pertama ada APP, Prapaskah dan Advent, jadwal penyandang disabilitas. Ini maksudnya mungkin yang membantu gitu ya Pak ya. Kita kan punya siswa disabilitas, terus kita buat jadwalnya siapa yang bantu mereka, begitu. Bagus sekali. Kemudian ada Ilumanetek, ini kita pakai langsung istilahnya dari bahasa daerah ya. Ilumanetek berarti ini untuk yang kemalangan begitu. Lalu Peduli Yuk ini kira-kira berbeda dengan ACC Care, tadi saya sudah tanya, untuk yang misalnya terkena bencana alam begitu ya Pak ya. Ya oke. Ya saya tidak akan bacakan satu persatu Bapak Ibu, tapi kita akan lihat bersama di sini kolom-kolomnya sudah terisi semua. Baik, terima kasih untuk kelompok bersaudara. Lalu kelompok berkorban ini banyak sekali nih. Iya, timnya Ibu Novita dengan Pak J. Hite. Saking banyaknya masih ada yang kosong beberapa, tidak apa-apa lagi proses dikerjakan sepertinya.
Saya mau coba lihat dulu. Untuk turunan yang pertama ada doa pagi, doa sebelum PBM, doa mengakhiri PBM, doa pulang, ibadat, bernyanyi lagu rohani, doa lingkungan. Kemudian ada ibadat Sabtu, misa syukur, tahun ajaran, perayaan Santo Fransiskus, syukuran Natal dan tahun ajaran baru, Paskah, perpisahan, pengumpulan buku kebaktian, MPLS, pembinaan pagi, pemeriksaan kerapian, raja rambut, raja handphone, kebersihan kelas, Sabtu bersih, lomba kebersihan hari ekologi, seremonial, lentera seni ibadat Sabtu, dan masih akan dilanjutkan kembali ya, masih mengetik. Saya lihat di sini masih mengetik. Iya, terima kasih untuk kelompok beriman, banyak sekali kegiatannya. Nah, mungkin kita akan ada kegiatan-kegiatan yang sama ya Bapak Ibu ya. Jadi di nilai beriman kena juga nanti dia di bersaudaranya begitu. Tidak apa-apa. Nanti kita bersama tim akan periksa kembali mana yang lebih cocok, ke nilai mana dia yang lebih cocok. Tapi artinya kita sudah dapat gambaran di masing-masing nilai itu sudah ada bentuk kegiatannya. Lalu kita masuk ke setia. Setia ini tadi timnya Ibu Arenja ya. Iya, Ibu Arenja, Ibu RC Tanggang dengan Ibu Ehuta Gaul. Saya lihat udah rampung juga ya. Tidak apa-apa memang kalau hanya satu di dalam satu nilai turunan. Yang pasti kita bergerak dari indikator. Nah, ini ada nama kegiatannya ekstrakurikuler dan kokurikuler. Mungkin nanti bisa didetailkan kokurikuler itu namanya apa, gitu ya kan? Jadi kokurikuler apalah namanya? Gitu. Kemudian kegiatannya kegiatan proyek, literasi dan lentera seni, ulangan harian, ujian tengah semester, kemudian piket pagi di lapangan, menggunakan seragam sekolah. Oke. Nanti bolehlah kita diskusikan lagi ini ya bersama dengan teman-teman yang lain. Iya, terima kasih untuk kelompok setia. Lalu kelompok terbuka. Terbuka tadi ini kelompoknya Pak Pasaribu ya ini. Oh, beriman tadi. Oh, berarti ini kelompok Pak Pemane dengan Ibu Irma. Ya. Nilai turunan yang pertama, indikatornya itu ada 6. Masing-masing mereka buat ada satu kegiatan di masing-masing indikator. Belajar kelompok, berbagi makanan pada pesta pelindung sekolah. Kalau waktu Fransiskus ada berbagi makanan, menyapa guru dan teman, menyumbangkan lagu pada saat acara ibadat. Ya, bagus juga itu. Bergotong royong membersihkan lingkungan, bersilaturahmi saat hari raya keagamaan. Kemudian piket harian, bertegur sapa, mendampingi teman yang sakit, bimbingan kelas, mengikuti tata tertib sekolah, mengerjakan tugas, ulangan harian, membuat mading, unjuk hasil karya, mengungkapkan pendapat, kemudian membuat uang kas kelas untuk kegiatan kelas, membuat kelompok belajar. Oke. Memang agak sulit membuat kegiatan berdasarkan indikator ini, tapi kita sudah mencoba. Ya, nanti boleh lagi kita diskusikan lebih detail ya. Lalu yang terakhir, hormat ini kelompok Pak Purba dengan Ibu Foci. Iya, yang pertama ini untuk nilai yang pertama ini menarik. Semua hampir semua ada singkatannya, istilahnya. Untuk nilai yang pertama ada koreksi persaudaraan, istilahnya korekan. Koreksi persaudaraan. Mungkin gambarannya ini kita evaluasi, kita saling mengevaluasi teman kita, saudara kita di dalam. Berarti boleh siswa, boleh juga guru, begitu ya modelnya. Iya, oke. Kemudian gerakan sumbangan hasil wirausaha siswa-siswi. Ya, ini bisa juga disingkat ini Bu nanti biar lebih keren istilahnya. Gesuhawi gitu ya. Gesuhawi. Kemudian ada LSA. LSA lihat sampah ambil. Lisa juga bisa ya. Lalu tim CLS, cinta lingkungan sehat. Kemudian jadwal guru Senin dan Sabtu memberikan nasihat dan ini agak saya geser dulu. Dan motivasi. Oke, kemudian untuk nilai turunan yang ketiga
aktivitas terpa tegur sapa, terpa badai. Lalu jadwal siswa bertugas membantu siswa disabilitas. Nah ini juga kena tadi dengan yang tadi ya, dengan nilai yang tadi maksud saya. Membudayakan budaya berbagi makanan bersama. Lalu ada asisi care, lalu terakhir kegiatan penjemaatan. Nah itu yang terakhir Bapak Ibu. Nah semuanya ini kita buat masing-masing dan kita sangat senang ya, berarti kita sudah mulai terbuka. Pikiran kita udah terbuka memikirkan apalah nanti yang akan kita lakukan untuk meningkatkan karakter anak didik kita. Nah demikian saya rasa untuk penjelasan materi ini RKJM dan RKJP. Kalau kita mau lihat lebih detail bisa kita lihat kembali di link itu. Di link itu semuanya bisa lihat. Mau edit juga lagi nanti bisa. Oh kayaknya ini kurang pas, saya gantilah jadi ini, boleh juga. Karena linknya itu terbuka. Dimanapun nanti sampai di rumah pun kita kalau misalnya terpikir sambil masak gitu ya kan, oh kayaknya kelompokku tadi cocok ini kalau aku buat. Nah ketikkan gitu. Nah begitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Ibu Ye Purba. Maka setelah Bapak Ibu, dengan demikian berakhirlah sesi pertama kita ya, Ibu Mani ya. Oke, kita berakhir sesi pertama. Kemudian kita akan beristirahat sekitar 10-15 menit. Nanti jam 3 tepat, jam 15.00 kita harapkan sudah dimulai lagi untuk sesi yang kedua, kurikulum operasional satuan pendidikan. Maka silakan saudara Bapak Ibu, silakan istirahat mulai dari sekarang. Terima kasih.